Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Dunia Proyek, channel yang akan berbagi pengalaman dan membahas seputar dunia proyek. Saya Budak Bogor, kali ini akan berbagi pengetahuan tentang gaji tim proyek tahun 2022. Bagi kalian yang tertarik dengan dunia proyek dan ingin masuk dunia proyek tapi belum tahu berapa standar gajinya orang proyek ya. Di sini saya akan sharing pengalaman selama bekerja di proyek. Langsung saja kita simak penjelasannya. Di urutan terakhir atau ujung tombak itu ada yang namanya kenek atau helper. Dia adalah orang yang membantu tukang atau skill, yang mana helper ini memiliki gaji paling kecil ya dibanding yang lain, di kisaran antara 80.000 sampai 120.000 per hari tergantung tempat bekerjanya. Berikutnya ada tukang atau skill yang melaksanakan pekerjaan baik arsitek, struktur ataupun instalasi MEP dan HVAC. Gajinya pun bervariasi antara 110.000 sampai 150.000 per hari. Ada juga gaji yang bisa dinego di atas rata-rata adalah welder atau tukang las dan fitter ya, tukang setting pipanya sebelum dilas. Gaji mereka kisaran antara 150 sampai 200.000. Bahkan untuk welder itu bisa nego lebih tinggi ya. Bayarannya itu per join. Maksudnya jika pipa itu akan disambung atau sambungan antara pipa ataupun pipa dan fitting, itu mereka mendapatkan bayaran per join dari las-lasan mereka. Oh ya, skill, helper, welder, dan fitter itu biasanya digaji harian, baik harian kantor ataupun ikut pemborong atau disebut subkontraktor, karena jarang perusahaan yang memiliki pekerja harian. Tapi di beberapa perusahaan ada juga sih yang punya pekerja atau skill yang dibayarnya bulanan. Kelebihan atau keuntungan dari pekerja harian dibandingkan karyawan yang digaji bulanan adalah dari gaji lemburan. Biasanya gaji lemburan itu dihitung 2 kali dari gaji pokok ya. Mulai dari jam 4 sampai dengan jam 10 itu dihitung 2 kali. Umpamanya gaji dia 150. Nah, jika dia kerja sampai jam 10 itu digaji 300.000. Lumayan besar ya. Di beberapa tempat itu ada yang menggunakan perhitungan 1/10 atau 1/8, tergantung bosnya masing-masing ya. Jadi tidak 2 kali. 1/10 atau 1/8 itu hitungannya per jam ya. Jadi misalkan jam 4 sampai jam 10 itu ada 6 jam ya. Berarti kalau gajinya 100.000, 1/10-nya itu kan 10.000. Nah, berarti dia dibayar sampai jam 10 itu sekitar 60.000. Kekurangan dari pekerja harian itu ketika sakit atau tidak masuk kerja, mereka tidak dapat bayaran. Ya mau gimana lagi ya. Yang penting tetap semangat demi keluarga di rumah ya. Tetap bersyukur dan bersabar, pasti akan ditambah rezekinya. Sebelum lanjut, saya mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe bagi yang belum. Gratis tapi bermanfaat untuk channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan saat saya update video terbaru. Oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya. Itu ada supervisor. Supervisor atau inspektor atau bisa disebut pengawas lapangan ya. Dan bisa juga dibilang foreman. Nah, untuk yang satu ini biasanya karyawan perusahaan yang dibayar bulanan. Tapi ada juga yang harian lepas, sama seperti skill dan helper. Untuk gajinya pun di atas skill dan helper. Jika dia karyawan perusahaan itu minimal mendapatkan gaji UMR, dan saat ini kisaran 4,5 juta ya di tahun 2022 ini. Untuk lemburan tergantung perusahaan. Pengalaman saya
Untuk perusahaan, perhitungan lembur itu rata-rata hanya dikasih uang makan antara 10 sampai 30 ribu, tergantung perusahaannya juga sih. Jadi lebih besar gajinya orang harian dari gajinya orang kantor. Yang saya tahu untuk pengawas lapangan itu gajinya kalau harian itu 130 sampai 200 ribu per hari ya. Hampir sama dengan welder. Nah, selanjutnya itu ada SM atau site manager. Mulai dari supervisor itu rata-rata karyawan perusahaan yang digaji bulanan. Gaji SM biasanya di atas UMR antara 5 juta sampai 9 juta. Gajinya site manager itu hampir sama dengan gajinya site engineer ya, atau bisa dibilang engineeringnya project. Selanjutnya itu ada drafter. Nah, drafter ini bawahnya engineer yang itu loh yang biasa ngegambar. Selanjutnya ada drafter. Gajinya kalau drafter itu di atas UMR ya, apalagi kalau sudah pengalaman. Terakhir saya update itu nanya ke teman-teman itu paling tinggi gajinya drafter itu di 8 juta. Tapi dia masih ada plus-plus ya, uang makan atau lemburan gitu ya. Itu 8 juta hanya gaji pokok atau gaji bulanannya. Ya, selanjutnya itu ada QC atau quality control. Kalau proyek kecil biasanya dirangkap oleh SM atau supervisor. Tapi jika proyek besar itu pasti ada QC-nya, dan gajinya pun lumayan besar ya, tergantung skill yang dia miliki. Gajinya itu bisa di atas UMR ya. Saya pernah ditawarin gaji 13 juta untuk jadi QC di perusahaan oil dan gas. Ya, oil and gas lumayan besar ya untuk standar gajinya. Oke, untuk selanjutnya itu ada admin atau bagian administrasi. Untuk admin itu gajinya standar UMR ya. Ada bagian gudang atau storekeeper dan logistik atau bagian tukang belanja material. Ini juga sama, biasanya harian lepas dan gajinya antara 100.000 sampai 150.000. Ada lagi safety officer ya, atau bisa dibilang HSE. Itu loh yang pakai baju merah biasanya di proyek itu ada. Dia gajinya itu standar UMR ya. Jika dia punya banyak sertifikat itu mempengaruhi dari nilai gajinya juga. Yang terakhir itu ada PM atau project manager. Ini yang disebut penguasa proyek. Tanggung jawabnya juga paling tinggi. Yang pernah saya tanya gajinya itu lumayan besar, antara 10 sampai 20 juta. Nah, itu untuk standar gaji yang saya tahu ya. Balik lagi, besaran gaji tergantung dari perusahaan tempat bekerja. Informasi ini saya dapatkan dari teman-teman proyek yang pernah satu proyek dengan saya. Dan ini sebagai gambaran buat teman-teman yang tertarik dengan dunia proyek. Besaran gaji yang saya sampaikan di sini tidak mengikat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaji yang akan diterima, yaitu skill dan pengalaman yang kita miliki. Yang kedua itu perusahaan tempat kita bekerja. Itu mempengaruhi juga ya. Yang terakhir, yang ketiga tentunya ya tergantung kita lah, pintar-pintar nego. Karena perusahaan itu pasti akan memberikan gaji terendah kepada karyawan yang baru masuk. Demikian sekilas penjelasan tentang gaji tim proyek. Semua ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman saya selama bekerja di proyek. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share dan klik tombol like. Klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saran dan kritiknya silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat walau kantong sekarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.